Ya, pemerintah memberlakukan kebijakan baru untuk menekan angka persebaran COVID-19. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas dan berbasis pada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa dan Bali. Lantas, apa yang membedakannya dengan kebijakan lain seperti PSBB? Kita akan lihat detailnya. Ini kalau kita lihat yang pertama dari namanya saja, ini Jawa dan Bali. Nah, ini maksudnya apa? Ini berarti cakupannya memang akan lebih luas karena akan diberlakukan secara serentak di 2 pulau dan 7 provinsi. Namun ini yang paling penting dan harus diingat bahwa kebijakan ini tidak diberlakukan merata ke semua kabupaten kota. Lalu apa yang membedakan? Ada 4 parameter ini yang akan digunakan untuk menentukan daerah berlakunya, yaitu angka kematian yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 3%. Dan kemudian angka kesembuhan yang berada di bawah rata-rata nasional, ini atau tepatnya di bawah 82%, di mana kasus aktif juga ini yang berada di atas rata-rata nasional atau di atas 14%. Dan angka keterisian rumah sakit untuk ICU dan juga ruang isolasi di atas 70%. Nah, kita lihat ini seperti apa sih kalau mau lihat lebih jelasnya di Jawa Barat misalnya. Ini ada beberapa kota yang masuk dalam kriteria seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bogor. Lalu DKI Jakarta ini secara keseluruhan bisa diberlakukan. Dan kita lihat di Jawa Tengah ini ada Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri ini ada Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Kalau di Bali ini ada 2, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ini ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Kulon Progo. Nah, kita lihat selanjutnya ini lalu penerapannya atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali ini diajukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ini tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kriterianya apa saja? Kriteria penerapan PPKM ini berlaku di 9 sektor, di mana sektor pertama yaitu kegiatan perkantoran. Perkantoran ini semuanya dihentikan kecuali sektor esensial yang dikecualikan. Nah, kita bahas nanti di mana pembatasan barunya ini adalah memberlakukan work from home atau WFH sebanyak 75% dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, selanjutnya ini sektor esensial tetap beroperasi dengan 100% jam operasional di mana kapasitas dan protokol kesehatan yang ketat ya tentunya. Lalu selanjutnya kegiatan belajar mengajar ini akan dilakukan secara daring alias online dan berarti PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini masih dilakukan ya. Nah, selanjutnya ini sektor esensial yang kita bahas tadi ini berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar misalnya. Nah, ini tetap dapat beroperasi 100% tentunya dengan pengaturan jam operasional serta kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Catat loh, lebih ketat. Nah, selanjutnya ini pusat perbelanjaan alias mall ini tetap buka. Namun perbedaannya jika masa PSBB ini diperbolehkan untuk buka khusus untuk kebutuhan pokok, maka kali ini jam operasional ini dibatasi hanya sampai maksimal pukul 19.00. Lantas bagaimana dengan restoran? Nah, restoran ini diperbolehkan untuk makan di tempat ya. Dengan kapasitas 25% dari kapasitas utama pengunjung dan layanan pesan antar atau drive-thru begitu ya. Ini tetap diperbolehkan. Nah, selanjutnya kegiatan konstruksi ini juga diperbolehkan beroperasi dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga beroperasi ini sebanyak 100% begitu. Selanjutnya ini tempat ibadah. Kegiatan di tempat ibadah yang tutup di masa PSBB ini tetap diperbolehkan dilaksanakan sebanyak 50%. Lalu selanjutnya bagaimana penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting di fasilitas umum dan juga kegiatan sosial budaya ini tetap dihentikan sementara sama seperti PSBB. Dan yang terakhir ini transportasi umum di mana jika di masa PSBB wilayah Jakarta misalnya ganjil genap tidak berlaku, kendaraan pribadi angkutan umum massal hanya boleh berkapasitas 50%, ojek tidak boleh mengangkut penumpang, hari bebas kendaraan atau Car Free Day ini ditutup, maka kali ini hanya disebutkan bahwa akan diatur dengan ketat, namun belum dijelaskan secara detail. Wah, banyak sekali ya ini namanya, kemarin ada PSBB, sekarang ada PPKM. Tetapi terlepas dari namanya yang beragam,
Dengan segala pembatasan yang baru saja kita bahas tadi, Anda sudah siap belum untuk peraturan baru ini?